ada peraturan baru untuk menghitung gaji karyawan. Gaji 5 juta langsung dikalikan 5%. Nah, begitu ya kira-kira headline yang sedang ramai di masyarakat saat ini. Penasaran kan kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi tentang peraturan terbaru mengenai gaji karyawan ini? Makanya, tonton video ini sampai habis karena akan kita kulik satu persatu dan juga akan ada simulasi untuk cara penghitungan pajaknya. Dan yang terakhir, saya akan berikan tips atau trik untuk mengurangi atau menurunkan pajak. Nah, jadi tonton video ini sampai habis. Pertama, kita akan bahas tentang gaji 5 juta dulu. Apakah gaji 5 juta langsung dikalikan 5%? Gaji 5 juta dikalikan 5%, hasilnya 250.000. Wah, mahal juga ya. Apa benar nih cara ngitungnya seperti ini? Hampir benar juga, namun kalau hampir berarti ya belum benar juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, akan coba kita simulasikan gimana sih cara menghitung pajak penghasilan ini. Jadi sambil menjawab pertanyaan, teman-teman semua juga akan paham dan mengerti ternyata gimana sih cara menghitung pajak yang benar itu. Biar teman-teman lebih gampang untuk memahami cara penghitungannya, maka akan saya bikinkan sebuah simulasi. Jadi seperti ini. Arif adalah seorang karyawan dengan penghasilan bersih sebesar 5 juta rupiah per bulan. Arif ini statusnya masih lajang dan tidak punya tanggungan. Nah, bagaimana cara menghitung pajak penghasilannya? Apakah 5 juta dikalikan 5% yang sama dengan 250.000 per bulan? Nah, bukan begitu ya cara penghitungannya. Cara penghitungan yang benar adalah seperti ini. Penghasilan Arif 5 juta rupiah per bulan tadi kita kalikan dulu dengan 12 bulan. Jadi 5 juta dikali 12 hasilnya adalah 60 juta. Nah, 60 juta itu tidak langsung dikalikan 5%, tapi 60 juta itu harus dikurangi dulu dengan PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi pemerintah sudah menyediakan dan juga sudah menghitung kemampuan masyarakat kita untuk membayar pajak. Makanya kita disediakan atau difasilitasi tentang PTKP ini. Jadi untuk kasusnya Arif ini karena dia lajang dan juga belum punya tanggungan, anak atau yang lainnya, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, 60 juta tadi akan dikurangi dulu dengan 54 juta. Hasilnya adalah 6 juta. Nah, dari 6 juta ini yang baru dikalikan dengan 5%. Hasilnya adalah 300.000. Nah, lebih mahal dong 300.000 pajaknya. Enggak gitu. 300.000 ini adalah pajak 1 tahun. Sedangkan untuk membayar pajak PPh 21 atau pajak penghasilan seorang karyawan itu dibayarkan setiap bulan dan akan dipotong oleh perusahaannya masing-masing. Jadi 300.000 ini dibagi 12 dulu, jadi hasilnya adalah 25.000 per bulan. Nah, seperti itu. Jadi cuma 25.000 per bulan kita harus membayar pajaknya. Murah kan? Sama harga ayam di McD aja masih mahalan ayam di McD. Nah, buat yang masih bingung tentang besaran PTKP itu seperti apa, maka penjelasannya adalah seperti ini. Penghasilan tidak kena pajak memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi masing-masing individu. Besarnya adalah nilai total dari penjumlahan jika untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta rupiah. Kemudian ada tambahan lagi sebesar 4.500.000 untuk wajib pajak yang sudah menikah. Kemudian tambahan untuk istri yang pendapatannya digabung dengan suami akan mendapatkan tambahan PTKP sebesar 54 juta juga. Dan yang terakhir, untuk tanggungan besarnya juga sama, sebesar 4 juta rupiah untuk tiap anggota. Tapi untuk tanggungannya ini dibatasi oleh pemerintah sebesar 3 orang maksimal. Jadi kalau misalkan memiliki anak 10,
yang ditanggung oleh PTKP hanyalah 3. Untuk lebih memudahkan, silakan lihat tabel berikut. Jadi untuk laki-laki atau perempuan yang lajang atau masih jomblo, berarti PTKP-nya sebesar 54 juta. Jika lajang atau jomblo tapi sudah memiliki anak, misalkan mohon maaf telah bercerai dan punya 1 anak atau 2 anak, perhitungannya adalah seperti itu, besarannya seperti itu. Kemudian laki-laki yang kawin dan juga suami dan istri yang digabung juga sama, perhitungannya atau nominalnya, besarannya seperti yang ada di tampilan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Gampang kan? Gampang lah. Jadi bukan 5 juta dikalikan 5%, tapi ada skema atau cara perhitungannya tersendiri. Dan saya rasa itu cukup murah lah untuk kita atau untuk teman-teman yang memiliki penghasilan 5 juta per bulan. Nah, tadi kan katanya ada tips nih untuk mengurangi atau mengecilkan pajaknya. Nah, jadi cara ngurangi pajaknya adalah seperti ini. Cara untuk mengecilkan pajaknya yaitu dengan cara kita harus membesarkan PTKP-nya. Jadi seperti tadi, misalkan penghasilan kita 5 juta per bulan dikalikan setahun, hasilnya adalah 60 juta, maka kalau pengen penghasilan kita lebih kecil pajaknya, maka PTKP kita harus kita besarkan. Nah, gimana caranya? Ya, menikahlah untuk yang masih jomblo. Karena menikah itu selain membawa berkah, juga membuat PTKP kita semakin besar. Nah, jadi seperti itu tipsnya untuk mengecilkan pajak kita. Lah, terus katanya ada peraturan baru tentang pajak penghasilan. Memang benar, ada tarif baru sebesar 35%. Tarif tersebut untuk mereka yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar dalam 1 tahun. Untuk para crazy rich nih, dan para sultan-sultan di Indonesia yang semakin hari sepertinya makin banyak nih ya. Nah, untuk menjelaskan peraturan tersebut adalah seperti ini. Jadi yang diatur dalam peraturan perpajakan yang baru atau UU HPP yang baru adalah penambahan lapisan tarif yang bertujuan untuk meringankan bagi wajib pajak. Dengan adanya tarif baru ini, masyarakat di kelompok menengah ke bawah bebas pajaknya dan akan lebih rendah. Lapisan terbawah yang sebelumnya hanya mencapai 50 juta ya atau yang penghasilannya 0 sampai 50 juta dalam 1 tahun, sekarang dinaikkan menjadi 0 sampai 60 juta yang dikenakan tarif sebesar 5%. Masyarakat yang berpenghasilan kecil akan dilindungi, sedangkan yang berpenghasilan tinggi dituntut untuk memberikan kontribusi yang lebih tinggi untuk negara kita. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Dalam peraturan lama dan peraturan baru sama. Jadi untuk gaji yang di bawah 4,5 juta sama-sama tidak membayar pajak. Nah, untuk gaji yang di bawah 5 juta juga sama. Untuk peraturan lama ataupun peraturan baru, cara menghitung dan besaran nominal pajaknya juga sama seperti yang ada di tampilan. Kemudian perbedaannya baru akan terasa untuk mereka yang gajinya di bawah 9 juta. Bisa kita lihat dalam peraturan lama, pajaknya dari penghasilan 9 juta adalah 3,1 juta. Nah, tapi untuk peraturan baru, pajaknya untuk orang yang berpenghasilan di bawah 9 juta hanya 2,7 juta. Untuk gaji 10 juta ke bawah juga sama. Di peraturan lama, pajaknya adalah 4,9 juta, sedangkan untuk peraturan baru pajaknya hanya 3,9 juta. Dari contoh sederhana ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tarif baru mengurangi beban pajak para pekerja menengah ke bawah. Masyarakat yang berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun tetap tidak perlu membayar pajak penghasilan atau tidak akan dipotong pajak penghasilan oleh perusahaannya. Nah, masyarakat yang berpenghasilan dengan penghasilan 5 juta per bulan sejak dahulu memang telah wajib membayar pajak. Jadi bukan hanya saat ini rame-rame untuk membayar pajak 5 juta dikali 5% ini baru membayar pajak, enggak. Memang dari dulu orang yang gajinya 5 juta memang harus bayar pajak. Dan saya rasa
Justru memang hal ini menguntungkan ya buat kita, karena pajaknya semakin turun berarti untuk kita yang penghasilannya menengah ke bawah. Dan untuk mereka yang penghasilannya besar, sudah sewajarnya lah mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi untuk negara kita. Nah, jadi perbedaan cara penghitungan pajak penghasilan yang terbaru hanya seperti itu. Lainnya tidak ada yang berubah sejak tahun 2008. Nah, gimana? Teman-teman masih bingung? Saya rasa enggak dong. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu untuk menyampaikan info ini kepada teman-teman, keluarga, agar dapat sedikit mengerti bahwa pajak itu tidak seburuk yang selama ini kita bayangkan. Dan semoga dengan penjelasan saya dalam video ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi teman-teman dan juga sekitarnya. Saya rasa cukup sekian untuk video saya kali ini. Jangan lupa like jika teman-teman menyukai video ini, dan juga jangan lupa share video ini untuk memberikan teman-teman atau memberikan orang-orang terdekat pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang perpajakan. Dan juga jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait perpajakan. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan seputar tentang perpajakan atau keuangan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan akan saya usahakan untuk membuatkan konten videonya agar lebih jelas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.